Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bertemu kembali di channel Guruta, channel pendidikan dan pembelajaran yang senantiasa hadir untuk memberikan informasi atau tayangan seputar pendidikan dan pembelajaran. Penonton setia dan siswa sekalian dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, untuk senantiasa mengikuti segala aktivitas baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian sebagai siswa tentunya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, apakah itu pembelajaran tatap muka langsung di sekolah maupun kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Yang terpenting kita upayakan supaya kita tetap sehat untuk bisa menjalankan aktivitas kita. Penonton sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 semester genap tahun pembelajaran 2021 tahun 2022. Kemudian menyangkut tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus ini merupakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan pembelajaran ini, siswa sekalian, adalah pengaruh negatif kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswa sekalian, ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu hal itu sudah kita paham dan kita tahu bahwa dalam kehidupan sekarang ini, dalam kehidupan milenial, kemudian abad 21, kita tidak bisa lepas yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kenapa? Dalam segala aspek kehidupan kita, keseharian kita, senantiasa kita banyak mempergunakan yang namanya teknologi. Nah, siswa sekalian, teknologi tentunya mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan kita sekarang ini. Bahkan dalam segala aspek kehidupan sekarang kita ini, kita senantiasa mempergunakan yang namanya teknologi, karena dengan teknologi ini segala kegiatan kita bisa lebih mudah, kemudian lebih cepat, lebih efisien untuk bisa menjalankan tugas-tugas karya kita, bahkan untuk kebutuhan kita sendiri. Namun siswa sekalian, yang perlu dipahami, yang perlu disadari bahwa di samping pengaruh positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu ada pengaruh negatif daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah yang kita akan bahas. Kita akan menguraikan sedikit secara umum tentang hal-hal yang menyangkut tentang pengaruh negatif iptek terhadap segala aspek kehidupan kita, terutama berbangsa dan bernegara. Nah, baik siswa sekalian, yang pertama yang kita bahas adalah pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek politik. Nah, apa saja dampak-dampak negatif tersebut? Nah, kita lihat. Pada tayangan ini bisa dilihat secara umum bahwa akibat munculnya globalisasi untuk di bidang ideologi, ada beberapa hal yang menjadi
perhatian kita semua untuk dampak negatif daripada iptek itu. Yang pertama adalah eksploitasi untuk penyebaran ajaran ideologi kapitalisme dan liberalisme. Nah, siswa sekalian, ini salah satu dampak negatif daripada iptek terhadap ideologi kita adalah persoalan eksploitasi ajaran atau ideologi. Kemudian berikutnya, adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang represif itu siswa sekalian. Jadi ini mempunyai pengaruh terhadap ideologi kita Pancasila. Kemudian berikutnya, setiap negara akan terjadi yang namanya akulturasi terhadap negara lain. Jadi akulturasi ini perpaduan percampuran ideologi ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh ideologi bangsa lain. Kita punya ideologi dan kita sudah menganggap bahwa ideologi kita ini adalah yang terbaik buat kita dan negara kita. Berikutnya, terjadinya tren politik, lahirnya ratusan negara baru. Nah, ini sekarang ini ada beberapa negara-negara yang muncul ya, mungkin karena pecahan atau mungkin keluar dari kelompok-kelompok negara-negara tertentu berdiri sendiri, akhirnya muncul negara-negara baru. Kemudian mengenal budaya yang berbeda. Kemudian adanya kontak budaya. Kemudian berikutnya, eksploitasi sumber daya gaya hidup yang konsumerisme dan urbanisasi. Ini hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh negatif iptek pada aspek politik. Nah, berikutnya keterkaitan dengan pengaruh negatif iptek terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini secara spesifik ya siswa sekalian, kita akan lihat ini ideologi kita nih. Sila pertama, iptek khususnya dunia maya atau dunia yang berkaitan dengan internet menjadi akses untuk penyebaran doktrin. Jadi melalui internet, dunia maya, ada hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran doktrin atau paham-paham tertentu yang bisa saja mengganggu ideologi bangsa kita, khususnya pada sila pertama yang menyangkut tentang paham atau keyakinan kita dalam beragama. Kemudian yang kedua atau sila kedua, seseorang dapat saling menghujat satu sama lain melalui media yang menciptakan melalui teknologi informasi. Nah, ini salah satunya adalah kita merendahkan martabat, harkat, dan derajat orang lain. Ini sangat bertentangan dengan sila kedua. Berikutnya, sila ketiga, mengundang hal-hal yang berbau sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa kita. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemudian sila keempat, tidak dapat menjamin masyarakat dapat berpendapat sebagaimana mestinya. Ini bertentangan. Kemudian sila kelima, belum semua warga Indonesia merasakan kemajuan iptek. Nah, gitu ya. Antara warga kota maupun warga pelosok, sehingga terjadi yang namanya ketimpangan di dalamnya. Jadi di sini sila kelima, belum meratanya tentang kemajuan iptek. Kemudian yang pengaruh yang kedua, siswa sekalian, adalah pengaruh negatif kemajuan iptek pada bidang politik. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada beberapa bagian. Yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Ya, ini pendapat. Berikutnya, timbulnya gelombang demokratisasi gitu ya. Jadi masyarakat udah paham betul tentang demokrasi, cuma kadang demokrasi ini bisa disalahgunakan. Berikutnya, adanya ancaman desintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bisa dipengaruhi oleh negara-negara lain. Berikutnya, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Berikutnya,
timbulnya fanatisme rasial, gitu ya. Kemudian etnis dan agama dalam forum dan organisasi. Berikutnya, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Ini nggak boleh. Berikutnya, adanya konspirasi internasional. Konspirasi internasional itu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Berikutnya, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Kemudian berikutnya, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Ini dalam bidang politik. Berikutnya, siswa sekalian, pengaruh negatif perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Ini kita akan tahu dan dengar di pemberitaan bahwa ada beberapa pengaruh iptek terhadap ekonomi kita. Itu yang pertama, terjadinya pengangguran. Nih, kemudian mengurangi rasa kecintaan kita terhadap produk dalam negeri. Berikutnya, ada kesenjangan sosial. Kemudian pencurian uang di bank melalui internet. Kemudian penipuan secara online. Ada lagi kejahatan internet. Ada lagi perjudian online, dan bahkan yang sekarang ada yang namanya prostitusi online. Ini hal-hal yang bisa terjadi akibat pengetahuan kalau kita tidak mempergunakan secara bijak. Pengaruh negatif iptek dalam bidang sosial budaya. Nah, di sini munculnya gaya hidup konsumtif. Nih, konsumtif itu artinya tidak sesuai dengan kebutuhan, kita membeli hal-hal yang tidak penting, gitu ya. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh akibat iptek, gitu ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus mengatur, gitu ya, supaya yang kita sesuai dengan kebutuhan lah, jangan berlebih-lebihan. Kemudian munculnya sikap hidup hedonisme, gitu. Paham di sini adalah sebuah paham yang senantiasa hanya mencari kesenangan semata-mata, tidak memikirkan bagaimana orang lain. Ini siswa sekalian, mudah-mudahan kita di Indonesia tidak ada yang hanya mementingkan diri sendiri dan kesenangan pribadi saja. Kita ada namanya sikap peduli satu sama yang lain sesuai dengan amalan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Nah, ini jadi dengan iptek sosial budaya kita bisa berubah dari sifat gotong royong, membantu orang lain, berubah menjadi sifat individualisme, paham yang mementingkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian ada yang namanya memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Kemudian memudarnya nilai-nilai keagamaan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Nih, siswa sekalian, ini yang terpenting ya. Amalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah makhluk yang percaya adanya Tuhan. Sosio-religius, kita punya agama dan keyakinan. Jangan sampai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi kita menjadi manusia yang ateis, yang tidak percaya lagi bahwa ada Tuhan. Kemudian yang terakhir, siswa sekalian, pengaruh negatif iptek terhadap bidang pertahanan dan keamanan. Nih, yang pertama, penyalahgunaan satelit para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka dan melakukan kejahatan. Kemudian melalui internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Ini bahaya. Kemudian munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Berikutnya berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal, gitu ya. Ini bahaya sekali nih. Seperti nuklir, senjata biologi, dan lain-lain sebagainya, sifat pembunuhan massal. Kemudian berikutnya munculnya perang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Demikian siswa sekalian yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi ini bisa sedikit menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pengaruh negatif
ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Atas segala kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.